Mungkin ada yang bertanya, kok dikit-dikit Fatihah gitu ya. Fatihah itu disebut Ummul Kitab. Bahkan boleh disebut Ummud Da'awat, Ummud Doa. Induknya doa ada di situ semua. Karena induknya doa ada dalam Fatihah, maka disebutlah dalam bahasa ulama ahli qalbu, Fatihah itu sholawatullah. Salah satu sholawatnya Allah. Allah kalau memberi sholawat kepada hamba, bentuknya seperti kiriman ayat, kiriman ma'rifat, kiriman maghfirah. Dan di situ ada doa yang penting, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan di ujung yang paling dahsyat, ghairil maghdub, tidak dimurkai, waradhdallin, tidak sesat. Itu yang paling mahal. Jika ini didapat, berarti sholawat Allah sampai kepada kita. Ya. Apa arti sholawat? Sholawat itu artinya kucuran rahmat. Artinya apa? Kucuran rahmat. Ya. Maka kita beruntung diberikan Allah satu surat yang tidak pernah diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah suratul Fatihah. Jadi kita harus berbangga, apa-apa aja Fatihah aja. Mau ngapain Fatihah? Perasaan gak enak, Fatihain aja, ya Allah. Kenapa jiwaku gelisah, pikiranku sempit, dadaku terasa tidak nyaman? Baca Fatihah. Biar tidak bergantung kepada doa-doa orang. Kadang kita bergantung dengan ruqyah, bergantung kepada doa ustadz, bergantung. Dan ini berbahaya. Berbahayanya membuat hati kita berkiblat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, kembali ke sini. Jadi kenapa di dunia ini ada kematian? Ya karena emang dunia ini tidak abadi. Apa kurang cukup bukti bahwa dunia ini tidak abadi dengan adanya orang lahir plus ada yang mati? Setiap detik itu ada yang mati, dan setiap detik ada yang lahir. Begitulah terus. Dan beruntunglah orang yang lahirnya disambut dengan gembira, dan wafatnya ya ditangisi oleh orang-orang yang ada di dunia, ya. Tapi hati-hati juga, salah satu bentuk riya tersembunyi, mati ingin dikunjungi, disolati banyak orang. Itu riya juga tuh, ada di kitab, Pak. Ya. Di antara ciri-ciri orang riya, ketika dia mati, dia ingin ramai ada orang datang kepadanya. Nah. Tapi itu juga nggak minta ada orang sepi, Pak. Urusan Allah aja itu, ya, kita nggak usah kemudian memikirkan aneh-aneh. Baik. Jadi kenapa dunia ini ada yang nggak enak, ada perasaan yang nggak nyaman, ada musibah? Kenapa? Karena memang sifat aslinya dunia dua aja, taghayyur, berubah-ubah, wal fasad, dan rusak. Cuma itu sifat dunia. Berubah, dulu kita kecil, sekarang dewasa, ada yang dewasa, sekarang tua. Ya. Tahu-tahu udah ubanan, Pak, ya? Ya. Udah ubanan aja. Dulu wajahnya masih oke, sekarang udah mulai keriput. Ya. Uban saya banyak, Pak. Umur saya belum sampai 40. Ya. Saya nggak tahu umur saya berapa ntar, kan? Ya. Ini tanda bahwa dunia ini fitrahnya cuma dua aja. Apa tadi? Taghayyur, berubah. Yang kedua, fasad. Dia mesti begitu, nggak akan lebih dari itu. Ya. Semoga kita berubah dari tidak baik jadi baik, ya. Dari gelap jadi cahaya, dari keras jadi lembut, dari tidak kenal Allah jadi kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqqun wasfiha, mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Boleh juga dibaca ma huwa mustahiqqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Sesungguhnya dunia ma ubrizat, tidaklah dikeluarkan darinya, tidaklah dimunculkan. Baraza itu beda dengan kharaja. Kalau kharaja keluar, biasa kita keluar gitu ya. Kalau baraza itu keluar artinya ditampakkan. Fa innaha ma ubrizat ma barazat. Saya begitu, sesungguhnya dunia itu tidaklah menampakkan illa ma huwa, kecuali yang mana mustahiq
haqqu wasfiha, yang pantas menjadi sifatnya. Tadi sifatnya at-taghayyur wal fasad, berubah dan rusak. Wa wajibu na'atiha, dan yang wajib baginya, yaitu kehancuran, ya. Jadi dunia memang harus hancur. Dunia itu semua. Jadi jangan bayangkan, kita bayang dunia itu kan gunung, bukit, tanah. Enggak, tubuh. Bukan hanya itu, ada dunia kerja. Ada orang masuk kerja, ada dipecat. Ada orang masuk kerja, ada yang kemudian naik, ada yang ganti jabatan. Ada orang keasikan di jabatannya, berarti dia lupa dengan sifat dunia. Bahwa dunia jabatan itu bagian dari dunia, dan sifatnya pasti berubah. Kita nggak boleh kemudian nyaman di situ, nggak boleh nyaman di situ. Para selebritis, para ustadz yang masyhur, mungkin dia dipuja, diikuti, ada followernya. Dia harus siap nanti ada orang membencinya, ya. Sama, ya. Dia harus siap jika nanti tidak ada viewernya. Karena sekarang artis itu masuk ke YouTube, ya. Dulu diremehkan YouTube, sekarang tidak. Tapi banyak orang berangan-angan ingin terkenal, ingin dipuja. Dia lupa kalau orang dipuja pasti dicaci maki. Kalau orang dicinta pasti dibenci. Itu yang mereka lupa. Ini yang terjadi di negara-negara yang batinnya sudah mulai kosong dari dunia spiritual. Kita sering dengar dunia-dunia K-pop, ya. Kasihan, itu setiap hari hampir ada yang bunuh diri. Padahal wajahnya cantik, habis oplas, ya. Ya, antum bilang oplas, ketemu ngelirik juga kok. Jujur aja lah, ya. Kita kan kulitnya so mateng, mereka bening-bening. Orang-orang seperti kita suka yang putih-putih. Dan itu tabiat, masuk ke sisi manusiawi. Walaupun kita tahu dia operasi, orang lihat juga. Nah, dunia begitu, udah tahu busuk, orang datangi juga. Udah tahu dia bukan asli, disukai juga. Begitulah dunia, ya. Maka apabila satu lukisan dipuji, maka yang terpuji sebenarnya siapa? Yang melukis satu lukisannya. Sebenarnya pelukisnya. Jika antum dipuji orang karena ilmunya oke, wajahnya bagus, kerjaannya oke, sebenarnya yang dipuji adalah Allah yang mengilhami itu semua, Allah yang memberi itu semua. Baru antum boleh terima pujian. Ini kata Imam Nuthailah Sekandari. Dan kita sudah sering sampaikan bahwa kenapa mati itu menjadi menyakitkan? Karena orang yang mati ini hatinya masih terikat dengan dunia. Maka ketika diputus oleh malaikat maut, itu yang menyakitkan, ya. Nah, mulailah melepas-lepas itu sedikit demi sedikit, ya. Bukan melepas hidup dunianya, bukan melepas kalau kita diberi kemewahan oleh Allah, nikmat, bukan itu. Tapi bergantungnya kalbu kepada yang bagian-bagian itu. Silakan hidup nikmat, hidup nyaman. Silakan pakai kendaraan, silakan semua. Tapi kolbunya jangan di situ. Kolbunya kepada pemberi nikmat. Kan sama aja. Orang mendapat nikmat syukur dengan sabar karena dapat musibah, kan sama aja. Hidup serut sabar, hidup nikmat syukur, itu sama, Pak. At-ta'imus syakir kas-sa'imus sabir. Orang yang dapat nikmat dan dia bersyukur, dia makan, dia bersyukur, dia punya rumah, dia bersyukur, dia punya semua fasilitas, dia bersyukur, sama dengan orang yang sabar. Yang dia sabar saat dapat musibah, sama aja. Dan sama-sama aja sebenarnya. Yang diuji cuma satu. Engkau kolbumu berkiblat kepada Allah atau kepada musibah atau sebaliknya nikmat itu. Sama aja. Maka banyak orang dapat nikmat secara zahir, batinnya sedang disiksa. Dia dapat nikmat zahirnya, tapi batinnya gelisah. Kenapa? Kolbunya tidak bersama Allah. Hidupnya sempit, perasaannya sempit aja, ya. Ada orang hidupnya terlihat susah, tapi kolbunya selalu bersama Allah. Yang kamil sempurna, apapun keadaannya, dia bersama Allah. Nggak mandang-mandang saat,
ya, nggak mandang-mandang ke saya pengennya yang enak-enak aja deh gitu. Kalau udah ngaji hikam jangan gitu lagi ya. Kenapa? Antum suka nggak suka, takdir itu pasti baik buruk, dua-duanya muter. Disuka, dibenci, dapat kebaikan, dapat keburukan, dapat kerja, nggak dapat kerja, dapat nikmat, nggak dapat nikmat. Dua-dua aja muter aja terus. Suka nggak suka pasti terjadi. Maka karena suka tidak suka dia datang, harus siapkan ilmunya. Kalau orang ada menyebut soft skill, ini apa sebutannya ini? Ya, soft skill itu kemampuan skill-skill yang halus dalam diri. Ini lebih dari itu, Pak. Lebih halus dari itu. Kalau orang-orang menyebut ada supranatural, apalagi? Nah, kalau ilmu ini supernatural, ya, barangkali kalau diistilahin ya. Ini saya berbicara sebagai seorang guru, karena saya seorang guru. Nikmatnya guru ustadz dai apa? Ada murid, ya, ada murid, ada orang-orang yang mau berkorban, ada orang-orang yang khidmat, ada orang-orang yang ngaji, ada orang-orang yang memuji, ada pengikut, follower. Ya, itu mirip-mirip dengan artis, Pak, mirip sekali. Cuma kalau dia berhasil, dia akan jadi artis langit. Kalau enggak, dia cuma jadi ustadz artis. Kapan dia kemudian berhasil? Kira-kira kapan dia berhasil? Nah, ini yang disebut di awal hikam dulu, ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Masih ingat gak? Nomor 4, Bu, ya. Nomor 4 ya. Udfun wujudaka fi ardil khumul. Benamkan dirimu, wujudmu. Ini wujud. Jangan merasa dirimu ada wujud fi ardil khumul, di bumi yang dalam, di tanah yang dalam. Wama nabata, sesuatu yang tumbuh sebelum saatnya, ya, biji yang tumbuh di atas tanah tidak dibenamkan sedikit, maka dia tidak tumbuh secara sempurna. Coba lihat biji padi, biji jagung, dibiarkan bergeletak, dia masyhur kelihatan, ya, tidak ditekan. Nah, menekan itulah yang disebut membakar ego, dan yang melakukan itu guru yang bakar itu. Maka seorang dai, ini pesan saya untuk diri saya sendiri dan siapapun yang menjadi dai atau ustadz, karena tidak ada namanya komisi pengawas ustadz, tidak ada. Maka carilah guru yang akan mengawasimu. Carilah mursyid yang akan membimbing. Karena di atas langit pasti ada langit, di atas orang berilmu pasti ada yang lebih berilmu lagi, di atas mursyid ada mursyid lagi. Nah, kecuali jika rohaninya telah langsung berguru kepada rohaniah Rasulullah SAW, boleh dia nggak berguru, ya. Itulah masalahnya, ya. Siapa yang begitu, ya? Maka sampai hari ini saya masih berguru, ya. Ketemu ke kampung mana, ke negeri mana, saya cari guru. Walaupun sesaat, ya, sejam, 2 jam, 15 menit, saya masih berguru, ya. Ini tahadus bin ni'mah, sebagai bentuk rasa syukur. Saya kemanapun saya cari guru, ya. Ada yang mau didatengin, ada yang tidak, ya. Ada yang nggak mau didatengin karena dia nggak mau masyhur. Nah, ini kita juga berguru kepada orang itu. Wow, ada ya orang begitu. Ada yang senang, ya, menerima kita seperti tamu. Alhamdulillah, ya. Nah, ini diulang lagi oleh beliau di belakang sini. Amma in kunta la ta'rifuhu illa fil jamal, fahadha huwa maqamul awam. Jika engkau hanya mau kenal Allah dalam keadaan senang saja, berarti engkau masihlah orang awam. Selama-lamanya jadi orang awam. Luhaninya nggak naik-naik, maunya cuma dapat nikmat, nggak mau diuji, ya. Dan saya sudah berkali-kali juga memberikan analog. Kalau kita sekolah, nama kita nggak ada di daftar ujian, kita marah apa enggak? Dan kenapa orang-orang tidak marah sekarang jika dia tidak diuji? Seharusnya dia bersyukur dengan ujian, apapun ujiannya.
diuji kawan, diuji teman, diuji guru. Pada hakikatnya bukan mereka yang menguji adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada potret dua orang ibu di dalam Al-Quran, ya, disebutkan di akhir syarah ini. Pertama, Sayyidatuna Maryam, ibunda Maryam. Boleh nggak nyebut Bunda Maryam? Boleh nggak? Apa menyerupai agama sebelah? Bunda, ya. Ada yang ngechat kita, nggak boleh sebut bunda. Itu orang gereja. Ya salam, gereja belum ada di Indonesia. Kita orang Indonesia udah nyebut maknya bunda. Ya, jangan kebalik. Oh nggak boleh nyebut Maria. Maria itu bahasa orang kafir. Ente belajar dulu lah bahasa Semit. Bahasa Semit itu ada 3 minimal. Arab, apa lagi? Suryani, apa lagi? Bahasanya orang Israel apa? Ibrani. Bahkan ini semua induknya ada satu bahasa namanya Aramiyah. Ya. Ada yang mengatakan terpisah. Ini ahli bahasa juga lain. Sekarang bahasa Aramiyah atau Aramaik hanya dikalamkan 3 negeri di Suriah. Ya. Kita udah ketemu kawan kita ada orang Suriah. Saya tanya konfirmasi, katanya benar. Hanya 3 kampung. Tapi nggak usah khawatir. Indonesia ini negara paling banyak bahasanya sedunia. Baru Papua Nugini. Papua Nugini itu beda kampung sama kayak Papua, beda kelurahan sudah beda bahasa, Pak. Maka di sana orang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada berbahasa kampungnya, karena beda kelurahan, beda kecamatan sudah lain bahasa. Ya. Sayyidatuna Maryam atau Bunda Maria sama. Ya. Beliau ini ketika dikabarkan dapat anak tapi nggak ada lakinya, nggak ada bapaknya, cuma nanya doang. Saya kan tidak pernah disentuh laki-laki, menikah tidak pernah, disentuh nggak pernah, mana mungkin saya bisa punya anak. Itu aja protesnya, nggak ada protes yang lain. Protesnya cuma melihat tubuhnya. Kan biasanya perempuan yang menikah hamil biasa, ini nggak ada. Oleh karena itu, beliau disebut Siddiqiyah. Nggak banyak protes. Meskipun pernah ada ratapan-ratapan ketika hendak melahirkan, tapi ratapannya ratapan bukan menolak takdir. Ya, itu beda. Dia cuma curhat-curhat aja. Curcol kata orang bilangnya. Lain dengan Sayyidatuna Sarah. Sayyidatuna Sarah umurnya sudah tua. Mungkin 60 atau 70, lalu hamil. Dikabarkan hamil. Dia kemudian merasa aneh. Masa sih? Sampai pukul mukanya. Nggak mungkin, ini kabar nggak benar. Itu ungkapan bahasa Arab mubalaghah. Ya. Maka Sayyidatuna Sarah disifatkan dengan sifat yang lain, tapi bukan Siddiqiyah. Siddiqiyah itu ma'rifat Sayyidatuna Maryam, ma'rifat Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, menerima apa adanya. Itu dia, ya. Nggak banyak tanya kalau Siddiqiyah. Ya. Makanya orang belajar ilmu ma'rifat kebanyakan bukan Siddiqiyah, tapi kebanyakan ilmu Sayyidina Ali, karena pakai pertanyaan lebih banyak. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada bertanya banyak. Pertanyaan 1-2 selesai. Ya. Maka di Quran itu ada pertanyaan dibalikkan kepada Sayyidatuna Sarah. Ata'jabina min amrillah. Apakah kamu merasa takjub, heran dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya. Baik, ini hikmah malam ini. Mau ditambah? Langsung tanya jawab. Ya, oke, baik. Kita baca lagi lalu tanya jawab. La tastaghrib wuqu'al aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Jangan lagi engkau merasa heran dengan keburukan, perubahan, fana, kehancuran di bumi, karena itu adalah sifat aslinya bumi. Jangan kamu merasa heran dengan musibah yang ada di dunia, karena itulah karakter aslinya dunia. Fa innaha ma ubrizat illa ma huwa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha. Karena dunia sifatnya tadi dua, dia akan menampilkan dua-duanya kemanapun engkau memandang, kemanapun engkau melihatnya.
Wa ma lillahi baqiya, ditambah dengan kalam Imam Malik. Ini tambahan saya. Jika itu dibuat karena Allah, jika yang datang malam ini karena Allah, nanti insya Allah di sorga Allah pertemukan lagi kita. Insya Allah ya. Saya pun juga sama ya. Mungkin saya niatnya nggak benar, bapak aja yang ngumpul, nanti gurunya yang lain. Tapi saya juga berdoa, ya Allah luruskan niatku ya, kuatkan batinku. Ini yang disampaikan guru kami waktu di Sumeneb kemarin di Madura, Abu Yataifur Ali Wafa hafizahullah. Beliau juga seorang mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, tabaqatnya satu tabaqat di atas saya ya. Apa kata beliau? Jika memang ruh dulu pernah bertemu di sana, di alam ruh, maka dia akan bertemu lagi dengan cara apapun di alam fana ini. Nanti juga akan bertemu lagi di masa mendatang di alam yang lain. Walaupun sukunya lain, walaupun sipitnya lain ya, jenggotnya lain ya, ompongnya lain, kulitnya lain, nggak ada masalah. Apapun karakternya, apapun suku bangsanya, mau di ujung dunia, kalau dulu di dalam ruh pernah bertemu, apapun metodenya, dia akan dipertemukan kembali oleh Allah SWT. Semoga ini bentuk reuni kita ya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad.